Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fauzul Murtafiah. Biasa kalau di sekolah dipanggil Buzul. Di sini saya mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama kita bahas yaitu tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Islam mengajarkan umatnya untuk apa saja? Berperilaku terpuji. Berperilaku terpuji itu apa sih? Berperilaku yang baik. Ya, jadi terpuji itu baik. Lawan dari terpuji yaitu tercela. Salah satu sikap akhlak terpuji itu kasih dan sayang. Makna dari kasih dan sayang yaitu apa? Saling mengasihi dan menyayangi. Nabi Muhammad SAW adalah nabi kita. Nabi Muhammad SAW menyayangi umatnya. Sekali bukti kasih sayang Nabi Muhammad SAW itu pertama kali Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk sholat sebanyak 50 kali ya. Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengurangi menjadi 5 waktu saja. Nabi Muhammad SAW selalu sayang kepada keluarganya dan juga kepada para yatim piatu. Apabila ada orang yang sakit, beliau selalu menjenguknya. Itu dari salah satu bukti bahwa Rasulullah SAW itu kasih sayang. Beliau selalu menjenguk dan mendoakan agar lekas sembuh. Jika ada orang yang membencinya, beliau justru mendoakannya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah marah, Jadi tidak pernah marah Nabi Muhammad SAW, walaupun ada yang membencinya, walaupun ada yang melemparinya dengan kotoran, dan tidak pernah menyimpan pendendam, Jadi tidak pernah marah dan tidak pernah menyimpan dendam. Ada materi selanjutnya yaitu tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yaitu kasih sayang Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Itu terdapat dalam Asmaul Husna, bagian dari Asmaul Husna. Apa sih itu Asmaul Husna? Asmaul Husna itu terdiri dari 2 kata, yaitu Asmaul dan Husna. Asma artinya nama-nama. Itu banyak, berarti bukan hanya 1, tapi lebih dari 1, lebih dari 2. Kalau husna artinya yaitu baik. Jadi Asmaul Husna ketika 2 kata itu digabung maka menjadinya Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik, bisa itu, atau nama-nama baik bagi Allah. Itu sama. Kalau kalian mendengar nama-nama indah itu tidak apa-apa. Kemudian Asmaul Husna ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jadi selain Allah itu tidak mempunyai Asmaul Husna. Jumlahnya ada 99. Selanjutnya kita bahas tentang bagian dari Asmaul Husna yang 99 tadi, yang yaitu ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di situ termasuk Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik. Ar-Rahman di sini yaitu mempunyai arti Allah Maha Pengasih. Jadi mengasihi seluruh makhluknya, Kemudian itu di situ terdapat gambar. Ada gambar, yaitu aku senang menolong teman, Itu termasuk ada rasa kasih, Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu mengasihi seluruh makhluknya tanpa membeda-bedakan. Jadi tidak ada yang dibedakan. Jadi semuanya itu sama, Allah itu mengasihi semuanya.
makhluk mendapatkan rizki dari Allah. Allah mencukupi kebutuhan semua makhluknya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ya, menciptakan manusia dan memberi hidup. Kalian harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah atas nikmat yang telah diberikan. Minimal kita melihat nikmat Allah yang kecil, yaitu apa? Kita bisa bernafas setiap hari. Coba bayangkan ketika kalian tidak bisa bernafas. Kalian harus masuk rumah sakit, kemudian membayar oksigennya itu yang mahal, ya. Jadi mari ketika kita sehat, kita bisa bernafas, maka kita bersyukurlah, ya. Semua karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Jadi Allah itu mempunyai kasih sayang kepada makhluknya. Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala menyayangi orang beriman. Kalau menyayangi itu orang beriman, kalau kasih dan sayang itu semua makhluknya, mengasihi semua makhluknya. Kalau menyayangi itu orang yang beriman saja. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, ya, kepada orang beriman, kepada orang yang taat menjalankan perintahnya. Jadi orang yang disayangi Allah itu yang mendapat pahala itu adalah orang yang taat menjalankan perintahnya. Orang beriman dan bertakwa akan masuk surga. Mereka akan mendapatkan kebahagiaan, ya, mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Selanjutnya yaitu Ar-Rahim. Ar-Rahim di sini yaitu Allah Maha Penyayang. Jadi menyayangi semuanya, ya. Tidak hanya satu orang, dua orang, tidak. Allah itu Maha Penyayang, ya. Kasih sayang dalam di situ dapat ada kasih sayang dalam kehidupan, kasih sayang kepada diri sendiri, makan secukupnya, ya, kemudian tidur secukupnya, olahraga. Kemudian ada kasih sayang kepada teman, ketika temannya sakit maka kita jenguk. Kemudian peduli terhadap alam sekitar. Jadi kita juga perlu peduli dengan alam sekitar. Oke. Sampai sini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dikirim melalui WA. Nah, nanti setelah ini anak-anak mengerjakan yang sudah Bu suruh perhatikan, yaitu di lembaran. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.